Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan bersamanya obat penyembuhannya, diketahui oleh yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh yang tidak mengetahuinya. Jadi orang yang mengetahui ya dia bisa menggunakan sesuai dengan keilmuannya. Jadi diperbolehkan kita melakukan pengobatan ya. Wala yaktawun, mereka yang tidak meminta kepada orang lain ya untuk mengobatinya dengan cara kai. Ya. Wala yatatayyarun, dan mereka yang tidak yatatayyar, yaitu melakukan ya menentukan kebaikan atau kejelekan dengan cara dengan burung. Dahulunya orang jahiliyah itu tradisi mereka, ingin mereka pergi ke suatu tempat melakukan suatu kegiatan atau perbuatan, mereka lihat dulu kemana terbang burung, ke kanan atau ke kiri. Dan ini masih ada zaman sekarang ini ya. Masih ada dengan menggunakan seperti itu. Oh, berarti kalau ke kanan terbang burung berarti ini dapat keberkahan, kalau ke kiri itu sial ini. Begitu. Jadi, dan itu bukan berkaitan dengan burung saja. Apa saja yang kita jadikan, kita menggantungkan sikap pesimis kita ya, pesimis dengan suatu benda makhluk, maka termasuk tayyur ya. Apa saja kita pesimis dengan menggantungkan sikap pesimis tadi dengan benda makhluk, maka itu termasuk tatayyur. Sekalipun asal usul tatayyur itu dengan menggunakan burung dahulunya. Seperti itu. Dan yang diperbolehkan tafaul. At-tafaul itu kebaikan. Dan Rasulullah mencintai at-tafaul, yaitu merasa optimis. Ya, dengan sebab optimis itu adalah orang yang selalu berbaik sangka dengan Allah. Adapun optimis apa namanya itu pesimis ya, adalah orang yang berjelek sangka dengan Allah. Jadi kita harus optimis, jangan pesimis. Pesimis itu adalah karakter orang-orang yang tatayyur tadi. Dan itu menjelaskan lemahnya akidah dan keyakinan seorang pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bertauhid, mereka menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan hanya ada di tangan Allah, dan seluruh kejahatan hanya Allah yang mampu untuk menjauhkannya dari seorang tadi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Ini disebabkan tingkat tawakal mereka yang sangat tinggi dan kuat ya. Maka mereka tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan seorang pun. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkat tauhid yang paling tinggi. Tingkat tauhid yang paling tinggi. Dan inilah orang yang merealisasikan dan mengamalkan tauhid. Sehingga tauhid itu adalah tergantungan seluruh hatinya, jiwanya pada yang Maha Kuasa. Dia berharap hanya kepada Allah, takut kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Itulah makna dari mengaplikasikan tauhid. Dan orang yang seperti itu, itulah mereka yang berhak masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, sebagaimana dalam hadis tersebut. Inilah karakter orang yang merealisasikan tauhid secara benar dan secara sempurna. Kemudian dalam hadis ini, waqama Ukasha bin Mihsan radhiyallahu an, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'al minhum. Kemudian salah seorang sahabat Nabi Ukasha bin Mihsan berdiri meminta pada Rasul, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah semoga saya menjadi orang yang salah satu dari 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab tadi. Mihsan adalah sahabat Nabi yang minas sabiqin al-awwalin ya, minas sabiqin al-awwalin yang ikut bersama-sama dalam perang Badar. Dan berkat dengan doa Rasulullah SAW, maka beliau terbunuh dalam syahid dalam satu peperangan ya, syahid terbunuh dalam perang dalam keadaan syahid. Maka mustajabah doa Rasulullah SAW terhadap beliau, di mana Rasulullah mendoakan menjadi ya beliau penghuni surga karena mati syahid ya. Kemudian setelah mendengar qala anta minhum, kamu salah seorang dari mereka yang 70 itu. Selebihnya 69.000 itu kita tidak tahu, kecuali orang-orang yang tidak tahu individunya, tapi sifat dan karakternya tahu kita siapa. Orang yang mereka hanya mengikhlaskan tauhid pada Allah, tidak menuntut pertolongan pada dalam masalah ruqyah, dalam masalah pengobatan dengan kai, dan juga tidak menggantungkan urusan dengan burung atau dengan sikap pesimis ya, dengan menggantungkan sikap pesimisnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melihat itu salah seorang berdiri lagi, yang lain mengatakan, meminta juga agar dia didoakan untuk menjadi penghuni surga. Maka qad sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahului dalam hal ini. Artinya Rasulullah mengatakan mungkin orang ini bukan tingkatan keimanannya tidak seperti imannya Ukasha. Jadi dia mungkin tidak berhak. Kenapa? Sebab yang berhak mendapat tingkat keimanan atau pahala atau balasan yang sangat mulia ini hanya orang yang sampai tingkat keimanan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tapi Rasul tidak mengatakan, ya kamu belum sampai pada tingkat tersebut, ingin menjaga perasaan dia. Ini adab kita dalam berbicara juga, perlu diperhatikan. Jadi kita berbicara dengan kalimat-kalimat ungkapan yang tidak menyakiti hati saudara kita semuslim. Sekalipun dia omongan seperti itu, ucapan seperti itu dia pantas untuk diucapkan bagi dia. Tapi terkadang ucapan-ucapan yang seperti itu harus kita hindari agar menjaga hati dan jiwa saudara kita. Nah, bagaimana kalau orang berbicara coplos-coplos saja, tidak memikirkan apa yang disebutkan oleh perkataannya? Maka ini tentu bukan adabun nabawi, bukan adab tata cara atau adab dalam bertutur kata bersama saudara kita yang muslim. Ini hadis yang sangat mulia. Masih banyak faedah-faedah hadis yang atau faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antaranya itu bahwasanya orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab itu adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang melaksanakan tauhid, menggantungkan hatinya kepada Allah dan tidak membutuhkan kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sini juga kita menjelaskan bisa mengambil kesimpulan bahwasanya manusia dalam mengaplikasikan tauhid itu terbagi pada bermacam-macam, mempunyai tingkatan-tingkatan yang tidak sama, bertingkat-tingkat. Sebagaimana keimanan maratib ada tingkatannya, begitu juga dalam menerapkan tauhid, dalam mengaplikasikan tauhid manusia terbagi pada bermacam tingkatan. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim dikarenakan beliau adalah orang yang bertauhid. Kemudian juga dalam bab ini dijelaskan bahwasanya karakter dan sifat orang-orang yang penghuni surga itu adalah orang-orang yang selamat dari kesyirikan. Kemudian juga di antara kesempurnaan tauhid adalah seorang tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, akan tapi hanya menggantungkan diri dan jiwanya dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga menjelaskan pada kita kesungguhan para sahabat dalam menuntut ilmu, mengetahui kebenaran. Kemudian juga kemuliaan umat ini baik secara kimiah dan kaifiyah, secara kualitas dan kuantitasnya. Tentu yang paling diutamakan adalah kualitasnya. Dan umat ini mulia juga dengan kualitas dan kuantitasnya, karena mereka adalah umat yang terbanyak nanti di akhirat. Rasulullah bangga dengan umatnya. Kemudian juga kemuliaan ini juga tergantung kepada kualitasnya. Kualitas itu adalah yang sesuai dengan kebenaran, bukan dengan banyak pengikut dan para simpatisan. Ya. Kemudian sebagai penghibur bagi kita semua, bahwasanya jangan kita bersedih dan merasa khawatir dengan sedikitnya yang hadir di majelis ilmu kita atau yang mengikut kebenaran kita bawa, akan tapi bergembiralah bahwasanya kebenaran itu tidak diukur dengan banyak pengikut dan banyak yang hadir dalam majelis ilmu. Ini diantara faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita semua untuk bisa memahami hadis-hadis Rasulullah SAW dan menarik faedah dan ibrah dan durus dari hadis-hadis tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga membimbing kita semua untuk mengaplikasikan tauhid secara benar, secara utuh, yaitu selamat dari bermacam bentuk kesyirikan dan dari bermacam bid'ah, baik bid'ah perkataan dan akidah dan ibadah, dan juga bermacam bentuk maksiat dan dosa. Dan demikian kita berhak menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tentunya itu semua dengan taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
Demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian ya kita buka sedikit atau 5 menit 10 menit untuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Ya, silakan. Ya jelas, ini bagi yang menjual juga tidak diperbolehkan menjualnya dan juga apalagi yang membelinya. Sebab ini sarana untuk kesyirikan bagi orang. Tidak diperbolehkan. Begitu juga ya pada dasarnya menjual ikan itu mubah. Diperbolehkan, jual beli diperbolehkan. Diperbolehkan berjual beli. Selagi itu benda yang halal diperbolehkan. Tapi bila suatu yang perjualbelikan itu sebagai sarana untuk kesyirikan dan mukhalafah dan kesyirikan atau maksiat dan dosa tidak diperbolehkan. Sebagaimana juga menjual senjata di tatkala waktu fitnah atau menjual inap anggur bagi orang yang ingin menjadikan sebagai apa? Minuman keras atau khamar, tidak diperbolehkan. Jadi ikan itu pada dasarnya boleh diperjualbelikan, tapi tatkala ini merupakan sarana untuk keyakinan syirik dan tatayur. Itu tatayur. Jadi kita katakan tadi, maksudnya tatayur itu bukan khusus dengan burung saja, tidak. Seluruh benda makhluk yang dijadikan oleh manusia sebagai tumpuan kebaikan dan atau untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kejahatan. Seperti ya ini mungkin tasammuk ya. Tasammuk itu kan samak ya. Ya, itu tatayur, ini tasammuk ini. Tatayur kan dengan burung. Ini tasammuk. Samak itu kan bahasa Arab ya. Bahasa Indonesianya ya ikan. Jadi merasa ingin mendapatkan kebaikan dengan menggunakan ya membeli ikan tadi. Ini jelas tradisi-tradisi jahiliyah ya, kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Rasulnya. Jadi tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan memperjualbelikan karena itu sarana untuk melakukan kesyirikan. Wallahu a'lam. Ya. Ya, sudah. Ya, jika undangan-undangan seperti itu bercampur baur dengan kesyirikan atau beda, kita tidak wajib menghadirinya. Ya, istijabatud da'wah, ya, memenuhi panggilan atau undangannya itu bila tidak ada dalam undangan tersebut praktek-praktek bid'ah atau kesyirikan atau hal-hal maksiat yang lainnya. Akan tapi sikap kita adalah menyampaikan, menasihati mereka. Nasihati dengan yang baik, cara-cara seperti ini tidak diperbolehkan agama. Jadi bukan berarti kita ingin ya merekrut mereka, ingin menyampaikan kebaikan kepada mereka, kemudian kita ikut bersama mereka, melebur bersama mereka dalam acara-acara seperti itu. Tidak. Kita jelaskan dengan kebaikan, dengan hujah, dengan dalil. Jika menerima alhamdulillah, jika tidak menerima ya keridhaan manusia merupakan tujuan yang tidak akan bisa tercapai. Jadi jangan kita ingin buat mereka itu merestui atau meridhai sikap kita ikut bersama mereka, ya kan? Bergembira atau mungkin menghadiri acara atau ritual seperti itu, tidak diperbolehkan. Kita berjalan di atas shiratal mustaqim, kebenaran, kemudian jika ada penyimpangan dari kebenaran tadi, jelaskan dengan dalil. Jika manusia menerima alhamdulillah,